Guys, saya sangat senang sekali dan terasa sangat seru sekali melihat laga Indonesia dan Argentina kemarin itu guys. Kenapa saya bilang begitu? Kita tahu jika di atas kertas ranking FIFA Indonesia di tangga 149 dan Argentina juara dunia dan nombor 1 di ranking FIFA guys. Biarpun berbeza jauhnya ranking, tapi kita lihat Argentina hanya bisa menang tipis sahaja, iaitu 2-0. Tapi usai saja laga itu, dikabarkan media Perancis sangat kagetlah dan akui kehebatan 3 pemain wonderkid dari timnas Indonesia guys. Jadi apakah yang dikomentar mereka tentang 3 orang wonderkid timnas Indonesia itu? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman klik butang subscribe channel Sudut Timnas TV dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel beliau. Dan di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Langsung disampaikan malam ini, Sintayong bawa kabar baik setelah duel timnas Indonesia versus Argentina. Kekuatan timnas Indonesia disorot media Prancis. Bahkan sampai menyebut 3 pemain muda ini memiliki masa depan yang cerah di timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia dari channel Sudut Timnas TV. Kalau sudah, mari kita lanjut. Ayo kita lanjut. Kita reaction sama-sama. Bagaimana kita? Sudut Timnas TV. Jangan lupa subscribe guys ya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyoroti beberapa kemajuan dari skuad Garuda. Sebelumnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menjalani ujian berat melawan Argentina pada Senin 19 Juni. Melawan tim juara Piala Dunia, skuad Garuda mampu memberikan perlawanan yang sengit. Laga tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan tim Tenggo. Namun dari hasil tersebut jadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk menatap Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Seusai pertandingan, Sintayong menjelaskan bahwa waktu persiapan untuk melawan Argentina cukup mepet. Bahkan mayoritas pemain masih menjalani libur pasca selesainya Liga 1. Hal tersebut membuat tim pelatih harus memacu semua pemain untuk segera berada di performa terbaiknya. Para pemain memang kerja keras secara performa. Kita memang kehilangan banyak sekali, tetapi timnas tidak begitu banyak persiapan, ucap Sintayong. Karena masa Korea Selatan ini menyadari bahwa membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun timnas yang kuat. Namun sejauh ini sudah ada peningkatan dari skuad Garuda. Dia sendiri mendapatkan tugas sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir tahun 2019 lalu. 2019 untuk membangun atau membuat suatu tim butuh waktu yang lumayan lama, tapi ini ada perkembangan, ucap Sintayong. Sintayong juga mengirimkan pujian kepada anak asuhnya. Menurutnya mereka mampu melaksanakan instruksi dari tim pelatih dengan benar. Ya, kita lihat bagaimana yaitu Sintayong ini bekerja keras juga untuk membentuk timnas Indonesia ini menjadi lebih solid lagi, lebih unggul lagi Dan apa yang kita lihat sekarang ini terbukti apabila bertemu dengan Palestina bisa imbang 0-0 dan bertemu dengan juara dunia nombor 1 Argentina bisa 0-2 kan. Jadi ini adalah salah satu, bisa kita katakan timnas Indonesia sekarang sudah mula bangkit, sudah mula untuk ke sepak bola moden dan sudah mula untuk memberi persembahan yang terbaik untuk setiap laga Itu yang kita nampak Masuk memberikan pressing kepada pemain Argentina. Namun hal tersebut masih belum cukup untuk menahan tim berjuluk La Albiceleste tersebut. Dia optimis pemain yang ada di timnas saat ini masih bisa berkembang jadi lebih baik. Kemampuan pressing para pemain sangat baik. Bola permainan sangat baik, tapi memang beda kelas. Kita ada waktu untuk koordinasi pertahanan, pasti bisa jadi lebih baik lagi. Bukan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bahkan salah satu media asing berasal dari Prancis yakni AFP ikut mengomentari laga timnas Indonesia versus Argentina, terutama para pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang keras sepanjang pertandingan. Betul. Argentina memberikan tekanan sejak kick-off, mendominasi penguasaan bola saat Indonesia berhasil melewati badai setelah setengah jam pertama, tulis AFP dalam laporannya.
Di sisi lain, AFP juga menyoroti para pemain-pemain muda yang ada di timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday kali ini. 3 pemain tersebut yakni Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Asmawi ini pun luar biasa. Dikatakan bermain sangat baik sepanjang pertandingan. Ada 3 pemain timnas Indonesia yang bermain begitu baik. Mereka masih di usia yang sangat muda. Tulis AFP dalam laporannya. Wajar jika Asnawi Mangkualam, Marcelino hingga Pratama Arhan menjadi sorotan berita. Masalahnya permainan ketiganya sangat memukau saat menghadapi Argentina. Meskipun harus kalah, namun perjuangan ketiga pemain muda Indonesia tersebut patut diacungi jempol. Apalagi aksi Asnawi Mangkualam yang berhadapan dengan Alejandro Garnacho serta lemparan Pratama Arhan yang dapat membuat Emiliano Martinez kebingungan, serta aksi gocekan Marcelino Ferdinand di tengah lapangan membuat sedikit frustasi para pemain Argentina. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang ketiga pemain tersebut dan kabar baik yang dibawa oleh Sintayong? Benar, terbaik guys. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, apa yang sudah kita reactionkan tadi, usai saja laga Indonesia dan Argentina, meskipun kalah pelatih timnas Indonesia iaitu Sintayong memberikan pujian kepada para pemainnya. Dia menilaikan skuad Garuda memiliki mental yang kuat dan tak gentarlah meskipun berhadapan dengan Argentina, juara nombor 1 dunia. Dan lebih lanjut, Sintayong menyebut para pemain yang tampil mampu menjalankan iaitu instruksi yang diinginkan ialah dan itulah hebatnya bagi saya taktik Sintayong guys untuk menghalang Argentina lebih banyak lagi untuk menjadikan gol di gawang Indonesia. Dan apa yang saya lihat juga penjaga gawang Indonesia iaitu namanya Hernando Ari sangat banyak menepis percobaan dan banyak menyelamatkan gawang Indonesia dari serangan yang bertali arus dari Argentina. Dan saya bisa katakan iaitu Hernando salah seorang pemain yang terbaik jugalah pada malam itu. Dan kita lihat juga iaitu gandingan iaitu Jordi Amat dan juga serta Elkan Bagot yang sangat luar biasa sekali bagi saya, yang banyak mematahkan serangan dari Argentina. Dan bisa saya katakan antara pemain naturalisasi timnas Indonesia yang sangat kental dan lapis baja guys menahan tiap serangan daripada Argentina itu. Namun seperti kata Mimin juga, seperti dikatakan daripada media Perancis, sangat memuji 3 pemain iaitu 3 pemain wonderkid Indonesia iaitu Pratama Arhan, iaitu seorang lagi Marcelino dan seorang lagi Asmawi yang begitu terselah sekali lah kehebatan mereka bertiga malam itu. Dan apa yang kita semua lihat bagaimana Asmawi banyak mematahkan serangan daripada Garnacho, player Manchester United ini guys dan tidak kurang juga kehebatan dan kepakaran lemparan Pratama Arhan yang hampir menewaskan penjaga gawang Argentina. Dan apabila bola yang dilemparkan ke dalam oleh Pratama dan ditanduk oleh Elkan Bagot dan hampir guys menghasilkan satu jaringan untuk Indonesia. Wow, itu kalau gol tu guys, memang saya betul-betul respect lah dengan apa yang dilakukan oleh iaitu Pratama dan ditanduk oleh Elkan Bagot. Dan Elkan Bagot mungkin mencipta sejarah pada malam itu juga bersama dengan Pratama Arhan. Betul tak guys? Jadi guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Apapun saya minta maaf, andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tanpa tontonan teman-teman, adalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya action, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.